warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN semuanya, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, sudah hadir bersama saya, seorang narasumber dari BKD Provinsi Jawa Tengah, yang mana beliau ini menangani terkait pengembangan pegawai, pengembangan jabatan fungsional, serta manajemen kinerja dan promosi. Sobat ASN pasti sudah tidak asing ya dengan urusan-urusan tersebut. Nah, udah ketebak belum siapa narasumber kita pada hari ini? Nah, betul sekali. Beliau adalah Bapak Ari Widiantoro SSDP MSI yang merupakan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai di BKD Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini kita akan membahas topik terkait talent scouting bersama beliau. Nah, kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Halo Pak Ari, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mbak Nadia. Luar biasa ya Pak, sudah siap mengupas tuntas? Luar biasa. Pak Ari semangat, yang nonton semangat, hostnya juga semangat. Baik, berbicara mengenai talent scouting ya Pak ya, pasti ini sobat ASN ada beberapa mungkin yang sudah tahu betul nih tentang talent scouting. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa sobat ASN yang masih asing nih. Sebenarnya talent scouting ini apa sih? Nah, mungkin Pak Ari bisa menjelaskan Pak, memberikan gambaran supaya sobat ASN semuanya paham apa itu talent scouting. Ya, jadi gini Mbak, kalau kita bicara talent scouting, sebenarnya kan ketika kita terjemahkan talent scouting itu kan penelusuran bakat nih, penelusuran bakat, di mana kita mencari kader-kader PNS yang potensial untuk ditempatkan pada suatu talent pool. Talent pool itu nanti berarti poolnya orang-orang yang memiliki potensi yang handal kan seperti itu lah. Itu nanti bisa kita tempatkan pada suatu jabatan manajerial untuk ke jenjang yang lebih tinggi atau bisa dipromosikan ke satu tingkat jenjang yang lebih tinggi. Kan itu. Kita bicara terkait dengan talent scouting di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sudah kita atur di Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 28 tahun 2021. Nah, di situ talent scouting itu merupakan salah satu bagian dari talent management atau manajemen talenta, di mana manajemen talenta itu terdiri dari akuisisi talent, kemudian pengembangan, retensi, kemudian ada penempatan dan lain sebagainya. Itu bagian dari situ. Baik, jadi disebutkan bahwa talent scouting ini merupakan bagian dari manajemen talenta ya Pak. Nah, sebelum kita kulik lagi tentang talent scouting, mungkin bisa dijelaskan juga Pak, manajemen talenta itu sendiri apa? Jadi gini, kita Pergub manajemen talenta kita itu kan di tahun 2021 itu sebagai tindak lanjut dari Permenpan 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta. Jadi di dalam manajemen talenta tadi seperti saya sebutkan, di situ ada akuisisi talent. Akuisisi talent itu merupakan bagaimana kita merencanakan kader suksesi. Kita mencari kader-kader yang handal, yang potensial. Kemudian ada pengembangan itu bisa melalui pengembangan kompetensi, kemudian ada pengembangan kualifikasi melalui izin belajar, tugas belajar, kemudian tahap ketiga itu untuk manajemen talenta itu ada retensi. Retensi itu bagaimana kita mempertahankan talenta-talenta yang ada ini agar tidak keluar dari instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Antara lain ya kita promosikan, kita tempatkan pada jabatan yang lebih ada nilainya lah seperti itu. Kemudian kita beri pengembangan jabatan, perluasan jabatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di situ nanti juga ada terkait dengan promosi. Dan dalam manajemen talenta itu nanti juga ada mekanisme terkait dengan monitoring dan evaluasinya. Jadi itu semua merupakan sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen ASN yang mendasarkan pada sistem merit. Oke. Nah, jadi dengan kata lain, manajemen talenta ini menjamin proses penempatan PNS dalam jabatan manajerial yang adil dan transparan ya Pak ya. Iya. Dan talent scouting sendiri merupakan gerbang awal untuk masuk ke dalamnya, begitu ya Pak? Iya. Jadi jika bakal talent scouting di kita itu sebenarnya sejak tahun 2015. Sebelum kita menyusun peraturan gubernur, itu pelaksanaan dulu talent scouting itu di tahun 2015 itu kita masih menggunakan surat edaran.
surat edaran bagaimana kita mekanisme talent scouting. Kemudian di tahun 2016 kita pertama kali menyusun peraturan gubernur, kemudian 2017 itu kita perbaiki lagi, yang awalnya untuk jabatan fungsional itu tidak perlu dengan talent scouting untuk menduduki jabatan manajerial. Kemudian muncul Permenpan 3 tahun 2020, kita berubah lagi, kita sesuaikan lagi untuk talent scouting ini dengan peraturan gubernur nomor 28 tahun 2021. Dan kemudian muncul talent scouting yang saat ini sudah dengan mendasarkan manajemen talenta. Itu pun juga sudah kita mengintegrasikan antara penilaian kinerja dan juga penilaian kompetensi. Ternyata sudah lama ya Pak ya, manajemen talenta di Pemprov Jateng sudah, talent scoutingnya sendiri sudah dari tahun 2015 begitu. Nah, untuk pelaksanaan teknisnya sendiri seperti apa Pak? Dan apakah semua ASN yang ada di Pemprov Jateng ini bisa mengikuti talent scouting tersebut? Yeah. Jadi untuk secara teknis prosesnya itu panjang sebenarnya. Prosesnya panjang, mulai kita untuk kalau kita bicara mulai dari pembentukan regulasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan tahapan seleksinya saja, itu garis besarnya ada 3. Yaitu mulai dari pendaftaran, kemudian pendaftaran itu sekalian seleksi administrasi, kemudian ada seleksi uji kompetensi teknis, kemudian ada seleksi uji kompetensi manajerial. Nah, untuk peserta talent scouting ini sebelum melakukan pendaftaran, ini pada saat pengumuman pertama kali akan kita buka, itu kita mengumumkan terkait dengan persyaratan, di mana persyaratan itu terkait dengan syarat administrasinya, kemudian batas nilai kinerja sama nilai CAT potensi, karena kan kita sudah mengintegrasikan antara nilai sumber kinerja dan sumber kompetensi. Nah, di situ kemudian nanti mereka yang dirasa memenuhi syarat itu semua nanti kita ambil dari data yang ada di Simbab. Mereka itu kita nominatifnya itu kita uji publik. Kalau uji publik, mereka akan mengoreksi. Kalau sudah merasa memenuhi syarat tapi nama-nama itu belum ada di situ, agar melaporkan kepada tim teknis di kita. Kemudian nanti akan kita sandingkan apa yang sudah ada di Simpek dan apa yang belum. Mereka harus bawa dokumen data dukung. Nah, itu apabila data dukung itu benar yang disampaikan ke kita, nanti akan kita update. Nanti nama-nama tersebut akan muncul seperti itu. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman untuk PNS di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu yang pertama, mereka juga harus segera mengupdate ketika ada mutasi kepegawaian. Mutasi kepegawaian itu bisa naik pangkat, kemudian ada perubahan jabatan, atau mereka berubah terkait dengan unit kerjanya atau unit organisasinya. Kemudian yang berikutnya, mereka diminta untuk mendaftar. Kalau sudah masuk dalam daftar nominatif tersebut, mereka akan mendaftar sesuai waktu pendaftaran yang sudah ditentukan, dan mereka harus mengupload terkait dengan surat pernyataan berintegritas dan juga surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Nah, nanti setelah mereka sudah mendaftar, nanti mereka yang memenuhi syarat itu akan kita panggil dalam uji kompetensi teknis ini. Untuk uji kompetensi teknis ini akan dilakukan seleksi pada satu tempat yang menggunakan computerized. Kemudian mereka nanti akan diberikan suatu persoalan di mana untuk penilaian terkait uji kompetensi teknis ini dilakukan oleh konsorsium perguruan tinggi, antara lain ada dari UNDIK, UGM, kemudian ada dari Unika, Sugio Pranoto, dan juga ada UNES, dari UNES. Dari tim penilai ini tim penilai ini juga akan disesuaikan dengan rumpun yang mereka pilih. Tadi kan mereka yang mendaftar itu memilih rumpun nanti akan dinilai oleh para profesional dan akademisi ini sesuai akademiknya. Mereka kalau di rumpun pembangunan ya nanti yang menilai ada tim akademisi dari rumpun pembangunan. Nanti mereka yang sudah lulus di uji kompetensi teknis ini nanti sekaligus akan selanjutnya akan mengikuti uji kompetensi manajerial yang dilakukan
Nah, jadi menarik nih teman-teman Sobat ASN. Terkait talent scouting ini dari awal sudah disaring terlebih dahulu ya Pak. Mana-mana saja PNS, ini khusus PNS ya Pak? P3K? Ya, Nah, khusus PNS. PNS mana saja yang sudah qualified memenuhi syarat yang dilihat dari simpeknya, data simpek, data e-file. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya data simpek dan e-file, makanya teman-teman harus selalu update nih. Barangkali harusnya teman-teman ini bisa masuk daftar nominatif yang bisa ikut talent scouting, tapi nggak jadi gara-gara nggak update simpeknya, seperti itu. Ternyata untuk menjadi kader suksesi atau talent pool itu tidak mudah ya Pak ya, harus butuh effort untuk melalui semua tahapan seleksi yang panjang tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ari loh teman-teman. Nah, untuk talent scouting ini sendiri sudah dilaksanakan dari tahun 2015 ya Pak, dan ini dilaksanakannya setiap tahun ya. Nah, apakah ada perbedaan Pak, talent scouting tahun ini, tahun 2024 dengan talent scouting sebelumnya? Oke, iya. Jadi ketika kita melaksanakan talent scouting itu setiap tahun itu kita juga menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Di tahun kemarin pun kita sebagai pelaksanaan, sebagai salah satu pelaksanaan setelah adanya era penyedaran birokrasi itu sudah kita sesuaikan. Kalau dulu surat pernyataan berintegritas itu tidak diketahui oleh suami istri atau keluarga, tapi tahun kemarin pakai itu Mbak, pakai diketahui suami istri atau keluarga. Karena apa? Karena jumlah jabatan struktural atau manajerial yang dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di wilayah Kota Semarang ini sudah banyak yang berkurang. Kebanyakan jabatan pengawas itu banyaknya di UPT atau balai yang lokasinya di luar Kota Semarang. Agar mereka nanti tidak menuntut untuk minta didekatkan dengan domisili dan lain sebagainya. Akhirnya ketika mendaftar talent scouting itu harus diketahui oleh keluarga atau suami atau istrinya. Jadi keluarganya juga biar tahu lah kalau nanti ditempatkannya itu di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kemudian yang untuk tahun ini kita perubahannya. Bagi teman-teman yang mengikuti talent scouting tahun kemarin sampai pada proses asesmen itu yang KMS atau kurang memenuhi syarat itu tidak bisa mendaftar di tahun ini. Mereka kita berikan kesempatan untuk pengembangan lebih dahulu. Nah, pengembangannya itu mereka harus ikut konseling. Jadi ketika konseling bersama asesor yang dulu melakukan penilaian itu nanti akan diberitahu kekurangannya apa, kemudian butuh pengembangan seperti apa. Dan mereka diberikan kesempatan untuk pengembangan terlebih dahulu. Namun ketika nanti sudah mengikuti pengembangan tersebut, nanti ketika ada talent scouting di tahun berikutnya, yang bersangkutan itu bisa mendaftar dan langsung ke tahap asesmennya, ke uji kompetensi manajerial, kan seperti itu. Tetapi bagi mereka yang KMS-nya 2 kali, di tahun misalnya di tahun 2002 dan 2023, nah, itu harus mengikuti proses dari awal seperti halnya mengikuti proses talent scouting yang baru. Seperti misalnya mulai dari pendaftaran, kemudian seleksi kompetensi teknis, kemudian baru seleksi kompetensi manajerial. Baik, tadi menarik sekali ya Pak, ada surat pernyataan yang harus diketahui oleh suami istri. Ini mungkin ada Pak ya, ada yang bermasalah seperti itu ya, minta disuruh pindah karena tempatnya penempatan terlalu jauh begitu ya Pak ya. Jadi ini Mbak, kan kita itu kan Jawa Tengah itu kan luas ya. Betul. Kita itu memiliki UPT atau balai itu ada yang di Wonogiri, kemudian ada yang di Cilacap, ada yang di Brebes, ada yang di Rembang. Kalau mereka tidak izin terlebih dahulu kepada keluarganya, tiba-tiba ditempatkan, karena kan penempatan kan ya sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya. Kan belum tentu lokasi yang sesuai dengan kualifikasi kompetensinya di Kota Semarang semua, atau dekat domisili Semarang belum tentu. Tapi ketika unit kerja yang di sana, yang jauh dari domisili ternyata membutuhkan kualifikasi sesuai yang dimiliki yang bersangkutan, kan mau tidak mau harus ditempatkan di sana. Oke, itu jadi konsekuensi yang harus diterima ketika Sobat ASN mengikuti talent scouting dan ternyata masuk menjadi kader suksesi dan kebetulan diangkat menjadi jabatan manajerial. Nanti ketika ditempatkan baru 1 tahun tidak minta untuk pindah dekat domisili kan seperti, atau bahkan ada yang mengundurkan diri. Nah, kalau mereka mundur akhirnya kan unit kerjanya kan kosong pejabatnya, nanti kan akhirnya kan dapat mengganggu efektivitas atau kinerja organisasi.
baik. Jangan sampai seperti itu ya Sobat ASN nih, sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh Pak Ari bahwa konsekuensinya seperti itu. Jadi Sobat ASN yang berminat harus udah komit dari awal begitu ya Pak ya. Selanjutnya tadi juga disebutkan oleh Pak Ari untuk di tahun ini perbedaannya adalah kalau yang kemarin di tahun 2023 tidak lolos ya Pak ya. Tahun ini ada yang tidak masuk daftar nominatif karena harus ikut konseling terlebih dahulu ya Pak. Nah begitu teman-teman jangan khawatir. Mungkin kemarin ada yang panik karena kemarin sudah diumumkan ya Pak, daftar nominatifnya sudah diumumkan, terus tiba-tiba loh kok nama saya nggak ada, padahal tahun sebelumnya ada, kenapa ini, apa masalahnya? Nah tadi disebutkan Pak Ari harus mengikuti konseling terlebih dahulu. Tapi tenang saja, nanti tahun depan sudah bisa daftar lagi ya Pak ya, dan langsung asesmen ya Pak. Iya, langsung masuk ke tahap asesmen. Iya, langsung tahap asesmen. Jadi nggak usah dari awal ya Pak ya, tidak usah dari seleksi administrasi. Tapi beda lagi untuk yang sudah KMS. Seleksi administrasi tetap kan? Mendaftar seleksi administrasi, tapi tidak ikut uji kompetensi teknis. Oh begitu. Langsung ke asesmen. Oh baik, maaf koreksi teman-teman. Tetap seleksi administrasi, tapi tidak perlu uji kompetensi. Begitu, luar biasa. Baik, dan informasi terkait talent scouting ini teman-teman, terutama di tahun 2024 seperti daftar nominatif, persyaratan dan lain sebagainya sudah kami informasikan juga di website BKD ya Pak ya, yang bisa diakses di apps.bkd.jateng.prof.go.id/talent scouting. Nanti kita bisa cantumkan di deskripsi box. Jadi Sobat ASN bisa akses di situ dan bisa baca-baca lagi, terutama Sobat ASN yang berminat nih mau meneruskan karirnya di jabatan manajerial begitu ya Pak. Dulu Pak Ari juga bisa duduk di jabatan sekarang juga melalui talent scouting ini Pak? Iya, saya ikut talent scouting di tahun 2014. Oh 2014 sudah ada talent scouting Pak? 2014 hasilnya di 2015. Ah begitu. Ya. Berarti pasti sudah berbeda ya Pak ya, dengan yang kalau dulu tahapannya cuma menulis makalah kemudian diwawancara Pak. Singkat sekali dulu. Berarti tidak base ini ya? Belum base seperti belum, apa? Masih manual. Masih manual semua. Makalah juga manual Pak? Manual. Keren sekali teman-teman ya. Tulisan makalahnya pun dulu di rumah. Di rumah dikumpulkan, kemudian dipanggil untuk wawancara. Seperti tugas take home anak kuliah ya Pak ya? Luar biasa. Tapi tetap keren sekali Pak Ari ini sudah, berarti Pak Ari ini malah sudah mengikuti talent scouting dari awal berdirinya talent scouting sampai sekarang ya? Saya untuk menuju jabatan pengawas itu saya di 2014, hasilnya diumumkan 2015. Kemudian untuk yang jabatan administrator saya sudah mengikuti yang modelnya menulisnya di tempat, dikumpulkan di tempat, tapi masih manual, pakai HVS bergaris, pakai gitu. Iya. Itu kalau tulisannya jelek, ini sudah ragu-ragu. Ini tim penilainya bisa baca tulisannya ya? Luar biasa, berarti sudah bisa dikatakan Pak Ari ini pakarnya talent scouting ya Pak, yang paling tahu talent scouting lah kalau istilah anak zaman sekarang. Nah, karena Pak Ari sudah tahu banyak perjalanan talent scouting dari awal, coba nih Pak kasih tips and trick buat Sobat ASN semuanya nih, terutama buat Sobat ASN yang tertarik untuk mendaftar talent scouting ini sendiri. Bagaimana sih Pak, apa yang harus dilakukan atau kiat-kiatnya bagaimana supaya bisa lolos semua seleksi? Jadi kiat-kiat agar bisa masuk atau bisa lolos, setidaknya kan lolos seleksi administrasi dulu ya Mbak? Iya betul. Untuk lolos seleksi administrasi, ini teman-teman atau sobat PNS di Jawa Tengah itu yang sekiranya sudah memenuhi syarat secara administrasi. Secara administrasi itu ada kepangkatan, kemudian jabatan, kemudian syarat diklat dan lain sebagainya, kemudian usia itu. Nah itu silahkan dilihat, dicek lagi di e-filenya, kemudian apakah seperti KP yang dipersyaratkan itu sudah diupload, syarat diklat yang dipersyaratkan itu sudah diupload, itu silahkan dicek terlebih dahulu. Jadi ini yang pertama kali harus dilakukan oleh para sobat PNS Jateng ini, silahkan untuk sering-sering memperbaiki atau update di e-filenya. Nah, kemudian cermati pengumuman yang ada. Jadi pengumuman yang sudah kita sampaikan itu agar dicermati, kemudian dan dibaca sedetail mungkin. Jangan sedikit-sedikit tanya, tapi dibaca, dicermati persyaratannya apa, apakah kami itu sudah dimasuk di persyaratan tersebut. Silakan dicek. Kemudian ketika mendaftar,
ketika mendaftar itu jangan terlalu mepet dengan batas akhir masa pendaftaran. Karena dikhawatirkan, karena kan kadang kan server dan lain sebagainya itu kan kadang ada gangguan ya. Karena kan kita juga tidak ada untuk perpanjangan pendaftaran dan lain sebagainya kan tidak ada, tapi kan sesuai dengan batas waktu yang sudah disampaikan pada saat pengumuman. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Mbak Nadia tadi, untuk kebijakan tahun ini ketika KMS itu tidak masuk dalam daftar nominatif, itu silakan dicek kembali introspeksi ya, apakah saya KMS di tahun ini atau tidak. Silakan dicek di daftar nominatifnya, kemudian pikirkan dengan baik-baik apakah akan berkarir di jabatan manajerial atau tetap di fungsional atau di pelaksana. Karena kan orang itu kan passionnya kan masing-masing kan berbeda ya. Ada yang pengen saya di fungsional aja. Fungsional itu setidaknya kalau magang BLP-nya 60 tahun ya. Gitu. Pensiunnya lebih lama. Iya, kalau pejabat pengawas atau administrator 58 pensiun kan gitu. Kemudian kalau sudah dipikirkan baik-baik, kalau memang berkeinginan untuk mendaftar di talent scouting, silakan nanti juga rembukan dengan keluarga tadi. Saya nanti kalau lulus ditempatkannya di seluruh wilayah Jawa Tengah, diizinkan atau tidak. Ketika sudah lulus pun ya jangan menuntut untuk langsung diangkat. Karena apa? Karena jumlah mereka yang lulus biasanya dengan jabatan yang kosong itu lebih banyak yang lulus. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas pencerahannya ya. Kita jadi semakin cerah ya Sobat ASN, dan pesan-pesan positifnya untuk kita semua tentang talent scouting. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Sobat ASN semuanya, dan kami doakan semoga Sobat ASN yang berminat mengikuti talent scouting bisa dilancarkan prosesnya dan bisa lulus seleksi. Amin. Tapi ingat pesan Pak Ari tadi, jangan mepet daftarnya. Nanti kalau ada error-error ya tanggung sendiri kalau kalian mepet-mepet. Begitu teman-teman. Baik, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Ari Widiantoro terkait talent scouting. Terima kasih kepada Sobat ASN yang sudah menyimak podcast ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita semakin semangat nih nge-podcastnya. Teman-teman juga bisa kasih saran kita bahas topik apa lagi selanjutnya di kolom komentar ya. Baik, saya Nadia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.